buku yang dilepas di udara jatuh karena pada buku hanya bekerja gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi. Tetapi jika buku diletakkan pada meja, tidak akan jatuh. Tentu saja karena ada gaya lain yang mengimbangi berat buku sebesar W agar buku tidak jatuh. Buku akan bersentuhan dengan meja sehingga pada buku, tepatnya pada bidang sentuh buku meja, bekerja gaya F buku meja yang arahnya tegak lurus pada bidang sentuh buku meja, yaitu vertikal ke atas. Gaya inilah yang disebut gaya normal. Maka, gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas permukaan bidang. Perhatikan, gaya normal N yang ditunjukkan dengan tanda panah bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang saling bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Sebuah benda yang berada di bidang horizontal, gaya yang bekerja hanya gaya berat benda dan gaya normal dalam arah sumbu Y, sehingga tidak ada gaya yang bekerja dalam arah sumbu X. Sebuah benda berada pada bidang vertikal jika ada gaya F dari luar yang bekerja untuk menekan ke arah bidang vertikal. Maka, gaya normal yang bekerja sebesar gaya F, yaitu ke arah kanan. Begitu juga berlaku pada benda yang bersentuhan dengan bidang vertikal dengan mengarah ke arah kiri, maka gaya normal yang berlaku yaitu ke arah kiri. Pada sebuah benda yang berada di bidang miring, gaya normal yang bekerja tegak lurus terhadap bidang yang miring. Untuk mendapatkan gaya normal dengan arah tegak lurus, yaitu ke arah sumbu Y atau ke arah sumbu X, maka gaya berat benda W akan diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang miring. Untuk mengukur besar gaya normal dapat ditentukan dengan yang pertama, bidang yang berada pada horizontal. Resultan gaya pada sumbu X adalah 0, maka sigma Fx sama 0. Resultan gaya pada sumbu Y adalah MA, maka sigma Fy sama dengan MA. Karena gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu gaya normal dan gaya berat, maka sigma Fy itu merupakan selisih antara gaya normal dengan gaya berat. Jadi N min W sama dengan MA. Karena benda diam, maka A sama dengan 0, sehingga N min W sama dengan 0 dan gaya normal sama dengan gaya berat, yaitu massa kali gravitasi. Pada sebuah benda yang berada di bidang miring, berdasarkan hukum 2 Newton, maka didapatkan bahwa resultan gaya pada sigma Fx yaitu MA, massa kali percepatan. Karena gaya yang bekerja pada arah sumbu X adalah gaya berat yang terproyeksi menjadi W sin alpha, jadi W sin alpha sama dengan MA. Resultan gaya pada sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan MA. Karena gaya yang bekerja pada arah sumbu Y yaitu selisih antara gaya normal dengan gaya berat yang terproyeksi terhadap sumbu Y yaitu W cos alpha, maka N min W cos alpha sama dengan MA. Karena benda diam, maka A sama dengan 0, maka N dikurangi W cos alpha sama 0, maka N sama dengan W cos alpha atau Mg cos alpha. Untuk bidang yang tegak, berdasarkan hukum 2 Newton, maka resultan gaya pada sumbu Y yaitu gaya berat, maka resultan pada sumbu X yaitu MA, sigma Fx sama dengan MA. Karena gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu F dan N, maka F kurangi N sama dengan MA. Dan resultan pada gaya pada sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan W dan 0, maka F sama dengan, maka gaya normal sama dengan F.